Halo Sobat Sepedawan, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Selamat datang di podcast Interaktif 8 atau Pintar 8. Sebelumnya saya kali ini bersama narasumber dari SMP Negeri 8 Magelang yang sangat hebat-hebat ini. Kita nyoba jargonnya dari Pintar 8 dulu ya. Nanti kalau saya bilang Pintar 8, kalian jawab edukasi seru, inspirasi untuk maju. Apa ya? Pintar 8. Edukasi seru, inspirasi untuk maju. Oke. Jadi podcast Pintar 8 ini adalah podcast kebanggaan SMP Negeri 8 Magelang ya. Di mana tempat kita belajar jadi lebih seru, lebih asik, santai, dan tentunya lebih bermakna. Di episode kali ini kita akan membahas materi pembelajaran IPS ya. Ya, Kali ini kita akan belajar tentang tantangan pembangunan Indonesia. jadi tema 3 ini ya. Tema Ya. 3 untuk kelas 9. Sebelumnya perkenalkan narasumber saya yang akan memberikan materi. Di sini ada di samping saya ada bu guru kesayangan saya. Silakan. Ya, saya Bu Hartuti, saya mengajar IPS kelas 9 di SMP Negeri 8 Magelang. Silakan, nama saya Syirvan Maulana dari kelas 9D. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, kalian pernah nggak sih kepikiran kalau pelajar kayak kita ini perannya tuh apa dalam pembangunan Indonesia? Ya, sebagai agen perubahan, inovator, garda terdepan peningkatan SDM, fokus pada peningkatan kualitas diri melalui pendidikan, keterampilan di bidang digital. Teknologi dan sosial, penggerak kewirausahaan berpartisipasi aktif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan visi Indonesia emas. Luar biasa ya. Ya, itu merupakan peran belajar terhadap pembangunan. Semoga benar-benar dapat kalian laksanakan ya. Oke. Itu baru pertanyaan pemantik aja udah buat penasaran ini nih ya. Langsung aja izinkan saya untuk membacakan capaian pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik memahami upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan ekonomi, harga pasar, lembaga keuangan, perdagangan internasional, peran masyarakat dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital, serta potensi Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Ya, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan upaya pembangunan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan upaya pembangunan yang sudah dilakukan di Indonesia sejak periode awal kemerdekaan hingga saat ini. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis tolok ukur pembangunan. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis tantangan pembangunan dan potensi Indonesia menjadi negara maju. Yang kelima, peserta didik mampu mengevaluasi proses pembangunan yang dilakukan di lingkungan setempat. Dan yang keenam, peserta didik mampu merancang kampanye dukungan terhadap pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju.
Demikian tujuan pembelajaran pada hari. Jadi tadi sudah disampaikan tujuan pembelajarannya oleh Bu Artuti. Jadi harapannya setelah podcast ini selesai, kita bisa memahami berbagai macam hal yang sudah disampaikan oleh Bu Artuti tadi. Langsung saja ya kita masuk ke materinya. Baik, sebelum kita memasuki materi, bagaimana kalau kita yel-yel IPS ya? Oke. Konsentrasi. IPS. Yuk. IPS, IPS. Yo. IPS, 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 IPS. Ya. Luar biasa, nggak ada yang takut kan pelajaran IPS? Nah, karena menyenangkan. Baik, mari kita mulai mempelajari tentang tantangan pembangunan Indonesia. Nah, apa yang akan kita pelajari pada tema yang ketiga ini? Coba Setio, apa saja? Tema yang ketiga ini pertama kita membahas tentang pembangunan di Indonesia dari masa ke masa, artinya dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Yang kedua yaitu tolok ukur pemajuan pembangunan, yang dalamnya mencakup tentang pembangunan ekonomi dan kualitas kehidupan. Kita lanjutkan tentang yang pertama dulu ya, pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Yang akan kita pelajari pertama yaitu pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama. Coba, pada masa Orde Lama itu dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal berapa? 1245. Ya, hingga peralihan ke pemerintahan Orde Baru di tahun berapa? 1966. Nah, kemudian di sini pada masa itu kondisi keamanan negara masih belum stabil, baik karena konflik internal ya, terjadi pemberontakan-pemberontakan dan juga persinggungan ideologi politik maupun konflik eksternal yaitu peperangan melawan Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1949. Nah, selama masa pemerintahan Orde Lama, presiden itu dijabat oleh siapa coba? Insinyur Soekarno. Sedangkan wakilnya? Dr. Andes Muhammad Hatta. Iya, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, sementara terdapat 10 Perdana Menteri yang pernah menjabat di era ini. Coba siapa saja? Yaitu Tan Sahir, Amir Syarifuddin, Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Sukiman Wiroso, Wilopo, Alisa Swamijoyo, satu, Dahnu Barah, Alisa Swamijoyo, dua, Joenanda Kartawijoyo, dan yang terakhir adalah Nah, itu merupakan Perdana Menteri pada Kabinet masa Orde Lama. Pada masa kondisi politik di Indonesia itu mengalami perubahan setelah dikeluarkannya dekret presiden tahun berapa? Dekret presiden? 1959. Iya, yang mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Nah, sejak saat itu peran pemimpin kabinet diambil alih oleh Presiden Soekarno ya, yang merangkap jabatan sebagai presiden dan perdana menteri. Nah, sehingga pada masa demokrasi terpimpin di situ tahun 1959 sampai 1966, Presiden Soekarno berhasil menyatukan berbagai unsur kegiatan politik di Indonesia dan membentuk kabinet baru yang bernama
Kabinet Gotong Gotong Royong. Royong. Iya, kabinet gotong royong. Nah, berbagai kegiatan politik dilakukan selama masa ini. Di antaranya dengan apa coba? Populerkan kampanye Nasakom yang mempersatuan 3 ideologi Politik politik besar, apa besar, saja? yakni nasionalis, agamis, dan komunis. Ya, namun sayangnya persatuan tersebut tidak bisa bertahan lama karena di akhir masa kepemimpinannya Indonesia mengalami berbagai krisis yang memicu konflik besar hingga beralihnya kekuasaan pada pemerintahan Orde Baru. Namun demikian, dalam bidang infrastruktur, pemerintahan Orde Lama telah membangun berbagai apa saja? Ya, Menunjang kehidupan masyarakat. ya terus Contohnya apa lagi? Bidang transportasi, Hmm, apa lagi? Yang membangun gedung-gedung perkantoran untuk bidang komunikasi, pemerintah membangun dan meluaskan jaringan telekomunikasi, radio, dan pos. Kemudian pemerintah juga selain itu membangun apa lagi? Sekolah dan universitas untuk bidang pendidikan. Juga untuk kesehatan apa? Membangun puskesmas, rumah sakit. Nah, di samping itu pembangunan di berbagai bidang lainnya juga berlangsung dari mulai pembangunan perumahan di bidang kesejahteraan hingga membangun badan tenaga nuklir di bidang teknologi. Nah, berikut ada contoh pembangunan infrastruktur pada masa Orde Lama. Apa? Bandar Udara Juanda yang sekarang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Terus ada pembangunan jembatan Ampera yang melintasi Sungai Musi di Sumatera Selatan. Bendungan Jatiluhur. Ya. Nah, sekarang kita memasuki pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru. Indonesia memasuki masa pemerintahan Orde Baru sejak mulainya era peralihan kepemimpinan dari siapa coba? Dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Ya, dari Presiden Soekarno kepada Presiden dalam kurun waktu tahun 1966 sampai 1968. Nah, tahun 1966 adalah tahun diberikannya apa coba? Super Semar, Ya, Super Semar. Apa Super Semar itu? surat perintah 11 Maret Iya, dari siapa kepada siapa? dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Nah, iya, sebagai Panglima Panglima Militer untuk mengamankan kondisi negara yang saat itu sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Nah, peristiwa pemberian Super Semar tersebut menandai sudah melemahnya kekuasaan Presiden Soekarno di satu sisi dan semakin menguatnya kekuatan Soeharto di sisi lain hingga akhirnya pada tahun 1968 Bapak Soeharto resmi diangkat menjadi presiden. Nah, masa pemerintahan Orde Baru berlangsung selama kurang lebih berapa tahun? 35 Tahun berapa sampai berapa? tahun 1966 sampai 1900. Iya, nah selama masa tersebut Presiden secara berturut-turut dijabat oleh Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden yang berganti-ganti seiring dengan periode pergantian kabinet
setelah diadakannya pemilu. Nah, coba daftar wakil presiden pada masa Orde Baru siapa saja? Yang pertama yaitu Hamengkubuwono ke-9, ada Malik, Umar Wirahidikusumo, Sudarmono, Trisutrisno, dan Biji. Yuk, sekarang kita memasuki pembangunan di Indonesia pada masa reformasi. Nah, kondisi masyarakat di akhir masa Orde Lama berulang kembali di akhir masa Orde Baru. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berdampak terjadinya inflasi yang menyulitkan keadaan hidup masyarakat. Nah, kondisi tersebut memicu peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Nah, melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Presiden Soeharto kemudian tadi menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai presiden. Peristiwa tersebut kemudian menandai lahirnya masa baru dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, yaitu Masa reformasi. Baik, nah, kita lanjutkan yang subtema yang B. Tadi yang A, ya. Sekarang yang B. Tolok ukur kemajuan pembangunan. Dua indikator yang paling umum digunakan oleh negara-negara sebagai tolok ukur pembangunan itu apa aja? Pertama yaitu pertumbuhan ekonomi diukur melalui GDP atau PDB. Langsung saja kita ke subtema yang C, yaitu potensi lokasi dan upaya pemanfaatannya. Setiap lokasi di permukaan bumi memiliki keunikan dan potensi yang berbeda dengan lokasi lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang berkarakteristik sama persis antara satu dan lainnya. Nah, Indonesia sebagai suatu wilayah di permukaan bumi juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya, sekaligus menyimpan potensi. Potensi lokasi Indonesia terdiri dari, coba apa saja? Potensi lokasi Indonesia terdiri dari potensi lokasi Indonesia secara astronomis. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dan di wilayah 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, dari Sabang sampai Merauke. Potensi lokasi Indonesia secara geologis, keuntungannya apa coba? Indonesia ada di jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi ini membuat Indonesia memiliki banyak gunung api dengan berbagai implikasi. Keuntungan letak geologis ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Lokasi ini menjadikan Indonesia itu mempunyai banyak keuntungan, tapi juga rawan akan apa coba dari letak geologis ini? Rawan akan bencana karena banyak gunung berapi, ya, sehingga sering terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Nah, potensi lokasi Indonesia dengan berbagai keuntungannya juga telah dimanfaatkan melalui berbagai aktivitas pemanfaatannya. Lokasi di daerah tropis dengan ciri suhu dan curah hujan tinggi sangat mendukung aktivitas apa coba? Pertanian dan perkebunan. Sehingga beragam jenis tumbuhan telah lama dibudidayakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Bahkan beberapa tanaman seperti apa coba? Rempah itu telah menarik bangsa lain datang ke Indonesia. Nah,
aktivitas pertanian dan perkebunan di Indonesia telah menghasilkan banyak komoditas. Sebagian diekspor dan sebagian dikonsumsi untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, sayangnya sebagian komoditas justru masih impor. Misalnya kedelai, bawang putih. dan buah-buahan. ya, nah, demikianlah pembelajaran tema 3 pada materi tantangan pembangunan Indonesia. Semoga semuanya dapat dipahami ya, Nak. Amin. Itu nanti bisa dibaca lagi karena nanti kalau membutuhkan modul akan ikut sama. Oke, cukup buat materi kali ini. Banyak banget ya tadi yang bisa dibahas dari pembangunan Indonesia dari masa ke masa. Tadi saya ingat tuh dari masa Orde Lama yang dari Pak Soekarno, terus masanya Orde Baru yang dari Pak Soekarno berpindah ke Pak Soeharto, lalu ke masa reformasi, dan juga ada tolak ukur kemajuan pembangunan ya. Jadi kalau nggak salah diukur dari ekonomi dan Pertumbuhan kualitas ekonomi. hidup ibu. Nah itu. Oke. Wis. Ya, waktunya kuis ya ini ya. Nanti silahkan untuk kuis yang akan saya berikan dijawab di kolom komentar. Nanti pertanyaan yang benar dan tercepat akan mendapat voucher nih dari Pres 20 belanja di Koperasi SMP Negeri 8 Magelang. lumayan tuh. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama dari kalian nih penonton. Itu kan pasti daerahnya beda-beda, ada yang rumahnya macam-macam lah. Jadi sebutkan satu aja contoh pembangunan masalah pembangunan di lingkungan kalian. Ya, langsung pertanyaan yang kedua, jelaskan penyebab dan dampaknya. Nah, itu jadi 2 kuis ya. Yang pertama itu masalah apa pembangunan di lingkungan. Kemudian tolong jelaskan penyebab dan dampaknya. Oke, dari materi kali ini kita bisa dapat banyak banget ya ini sebenarnya. Tadi buat tujuan pembelajarannya kita udah dapat semua ilmunya ya. Jadi kesimpulan kali ini kita tadi bisa belajar tentang pembangunan Indonesia dari masa ke masa, tolak ukur kemajuan pembangunan, dan potensi tantangan Indonesia menjadi negara maju. Semoga episode kali ini bisa menambah ilmu dan wawasan kalian. Terus ikuti Pintar 8 karena masih banyak ilmu seru dan bermanfaat yang menanti kalian semua. Saya Rasdia Reo, pamit undur diri, tetap semangat belajar, jaga karakter, dan raih prestasi. Oke, sekali lagi boleh kasih jargonnya ya. Pintar 8. Seru, inspirasi untuk maju. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.